Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas diplomasi angkatan 2020 gitu ya, tahun ajaran 2020-2021. Di kelas ini saya sudah membagikan RPS kita, rencana pembelajaran semester kita itu di LMS gitu ya. Jadi silakan nanti dibaca rencana pembelajarannya. Nah, di rencana pembelajaran itu akan saya singgung beberapa materi di situ. Contoh, saya akan share slide-nya. Nah, di sini itu sudah ada pembelajaran materi ini. Kelas ini adalah mata kuliah ini adalah mata kuliah diplomasi, itu ditujukan untuk semester 3 ya. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang wajib diikuti oleh setiap jurusan hubungan internasional gitu ya. Ada beberapa materi pembelajaran yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama itu pengenalan, yaitu yang sekarang kita lakukan pengenalan materi kuliah, orientasi dan kontrak kelas gitu. Terus selanjutnya ada pengertian perbedaan dari diplomasi, baik itu sejarahnya, itu ada di pertemuan kedua. Selanjutnya itu kita akan memahami tentang multi track diplomasi. Terus kita juga akan memahami diplomasi publik dan perkembangan diplomasi publik. Terus kita juga akan melihat jenis-jenis diplomasi gitu ya. Ada diplomasi lingkungan, diplomasi kebudayaan, diplomasi kemanusiaan, diplomasi cyber, olahraga gitu ya. Dan akan kita lihat perkembangan diplomasi di Asia Tenggara. Dan terakhir kita akan melihat teknik-teknik negosiasi gitu ya. Nah, teknik negosiasi ini khusus untuk di pertemuan terakhir. Teknik negosiasi ini akan saya jelaskan, itu materi tentang bagaimana cara kamu akan bernegosiasi gitu ya, apa perbedaan negosiasi dengan hal-hal kayak contohnya diplomasi teknik negosiasi ini dipakai di dalam kebutuhan apa gitu ya. Nah, itu akan kita jelaskan di pertemuan terakhir gitu. Dan nanti ketika pertemuan terakhir juga di teknik negosiasi ini, kamu juga akan melakukan praktek negosiasi. Salah satunya seperti praktek perundingan. Nah, praktek perundingan ini akan dibawahi oleh lab diplomasi, kajian HI dan diplomasi gitu, di bawah jurusan gitu ya. Nah, saya jelaskan sedikit tentang teknik negosiasi. Teknik negosiasi ini biasanya ditujukan untuk mata kuliah diplomasi itu di akhir pertemuan gitu ya. Nah, kamu akan dibagi, jadi di sini saya berikan contohnya. Saya akan share dulu ya contohnya. Ini ada PPT. Nah, di sini ada contohnya simulasi sidang ASEAN gitu ya. Nah, di sini akan kita lakukan adalah tahap-tahap dari praktek ini gitu. Nah, tahap yang pertama itu kita akan menentukan topik dari proyek kita dulu gitu. Jadi kita itu di dalam kurikulum kita itu kita mengenal istilah PBL, pembelajaran based learning gitu ya. Jadi ada salah satu praktek yang kita lakukan dari materi yang kita capai. Nah, yang pertama itu
kita harus melalui, saya ambil contohnya di sini adalah simulasi sidang ASEAN. Tapi sebenarnya contoh ini tergantung dari topik yang kita nanti akan bawakan gitu. Jadi simulasi dari sidang ini tidak hanya dari sidang, bisa jadi simulasi kamu dalam merangkum, membuat sebuah MOU atau kesepakatan antara negara A dengan negara B kayak gitu ya. Terus langkah yang pertama, kita itu akan menentukan topik dulu, topik dari proyek kita. Nah, topik kita ini apa gitu ya. Misalnya kita mengangkat, kalau di sini saya contohkan yaitu tentang kudeta di Myanmar atau kasus-kasus kekerasan HAM, pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar gitu. Nah, setelah topik ini tidak hanya tentang topik Myanmar, atau kita nanti bisa diskusikan dengan topik bisa ke lingkungan, bisa juga ke ekonomi gitu ya. Nah, ini hanya sebagai contoh. Terus kita bisa setelah selanjutnya itu kita akan akan menentukan langkah-langkahnya. Jadi kalau misalnya topiknya itu sudah tercapai, sudah sepakat gitu ya, satu kelas itu atau satu angkatan, biasanya itu digabung dengan kelas lainnya. Jadi kita akan menggabungkan satu angkatan gitu ya. Jadi topiknya sudah diambil, sudah sepakat, terus kita juga akan menyiapkan rancangan langkah-langkah dari proyek tersebut. Nah, biasanya dosen itu akan memfasilitasi mahasiswa itu membagi kelompok gitu. Nah, karena di sini ruang lingkupnya adalah ASEAN, otomatis kamu akan dibagi ke beberapa negara ASEAN gitu ya. Jadi tergantung nanti apakah itu melalui ASEAN, multilateral sifatnya atau bilateral. Kalau dia multilateral berarti contohnya berarti di dalam persidangan ASEAN gitu. Atau kalau dia bilateral berarti kita mengangkat hanya 2 negara aja. Oh, ada yang negara Indonesia contohnya, atau ada negara Malaysia gitu. Nah, ada perwakilan di situ. Terus selanjutnya, langkah ketiga setelah kita bagi itu kita masuk ke penyusunan jadwal gitu. Kapan nih akan kita laksanakan, di pertemuan keberapa? Nah, kita akan melaksanakan itu ke pertemuan ke-15 gitu ya. Nanti di bawah lab HI gitu ya. Terus jadwalnya sudah, nah masuk ke langkah keempat. Kita harus menyelesaikan proyek dengan fasilitas monitoring dari guru atau dosen di sini ya. Jadi dosen itu akan memberikan menjadi kepala gitu ya, yang memfasilitasi mahasiswa dalam proses simulasi ini gitu ya. Nah, ini kan contohnya ASEAN. Nah, sebelum simulasi itu mahasiswa sudah diberikan tontonan contoh-contoh sidang ASEAN gitu ya. Hal-hal yang harus disiapkan, mungkin salah satunya posisi duduknya itu harus seperti apa kalau dia itu di forum-forum ASEAN atau forum PBB gitu. Jadi kita harus menyiapkan posisi duduknya seperti apa, di mana head speaker-nya kayak gitu, apakah melingkar, apakah kotak atau podium gitu ya, dan juga menyiapkan bendera negara perwakilan. Nah, ini ketika sifat dari diplomasi itu multilateral, itu contohnya ASEAN. Tetapi kalau nanti kita praktekkan hanya 2 negara, berarti ini tidak perlu, paling posisi duduknya berhadapan kayak gitu, atau kita tidak perlu menyiapkan bendera negara. Kalau dia posisinya forum atau multilateral diplomasinya, itu kita harus menyiapkan bendera negara sebagai identitas perwakilan kita di forum tersebut. Terus nah ini contohnya, ini bisa kita lihat di YouTube gitu ya. Nanti kamu bisa lihat sendiri contohnya di YouTube. Nah, langkah yang kelima itu menyusun laporan presentasi atau publikasi hasil proyek. Setelah kita mempraktekkan dari presentasi mensimulasikan sidang Myanmar tadi, masing-masing negara itu memberikan laporannya gitu. Jadi kalau misalnya nih contohnya
Farhan gitu ya. Farhan sudah bersama wakil delegasinya dari Indonesia. Farhan itu sebagai delegasi Indonesia terus sudah mendiskusikan keputusannya dari Indonesia. Nah, itu dibuat publikasinya gitu ya. Nah, Kailif misalnya Kailif dari Myanmar sebagai negara yang menjadi objek gitu ya. Itu juga membuat hasil atau publikasi presentasi yang dilakukan di simulasi tersebut. Jadi seluruh siswa yang terlibat di sana, seluruh mahasiswa yang terlibat di sana harus membuat laporan presentasi dari publikasi dari sidang yang sudah dilakukan tadi. Terus, nah ada evaluasi. Nah evaluasi ini itu dilakukan di pertemuan ke-16. Berarti pertemuan setelahnya itu dilakukan evaluasi bersama dosen, kita melihat bagaimana kesimpulan dari hasil perundingannya, apa yang kurang di sini gitu ya. Terus dosen juga akan memberikan penilaian untuk simulasi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa tadi gitu. Nah, seperti itu kira-kira rancangan dari project based learning kita untuk mata kuliah diplomasi. Saya harapkan dengan adanya project based learning ini, kamu sebagai mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah diplomasi itu akan semakin paham diplomasi itu apa gitu. Begitu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Terima kasih sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.